Teras belakang. Terasnya kita semua. Ayo, tarik kursi bikin kopi dulu. Karena kita mau mulai. Yo yo yo, tarik kursi. Di teras belakang, bukan depan, bukan samping, tempat cerita bebas, gak pakai jaim. Billy Black namanya, bukan dukun, bukan motivator, tapi bikin ketawa. Kadang so bijak, kadang ngaco juga, tapi tenang aja, relate sama kita. Bareng Billy Black, dari teras belakang, gas ngobrol sekarang. Gas ngobrol sekarang. Roni Sianturi. Roni Saputra. Roni Saputra. Kalau Roni Sianturi malah nyanyi lagu Artis. Melangkah di Atas Awan. Roni. Yes, Bang. Roni ini salah satu anak muda yang gue bilang punya value yang besar. Gue merhatiin dia di tahun berapa ya? Lu masuk dunia. 2014. 2014 gue tuh udah ngeliat dia. Udah ngeliat ya, Bang, ya? Udah feel. Udah feel. Ini anak nih bakal naik gitu. Bener res nggak ini? Gak ada. Padahal gue bilang ini anak banget. Tunggu aja. Gitu. Res nggak ini barusan? Gak. Oke, Tapi memang gue kan nggak pernah yang ngobrolnya seintens dulu. Oh iya, betul. Gue cuma merhatiin, ngeliat. Iya, gitu. iya. Oke, anak ini bakal running. Siapa sih anak ini gitu kan? Ngobrol-ngobrol satu project, pas sudah ngobrol nih kita intens segala macam Bang. gitu kan. Gue cuma ngomong satu. Gimana, Bang? Segitu aja. Banyak ketawanya sama Ini dia. air enak loh. Air keran. Langsung dari air keran. Ini air apa kalau gue tahu? Air keran. Tadi kan hujan lebat tuh jam 3. Emang gue tadain. Tadi hujan lebat gue tadi buat lo. Pantes Gue beda bilang ya. hati-hati nih. Oh, iya kan? Taruh dikit kan cupang. Iya kan? Selesai. Enak ini airnya. Sehat Ran. Emang beda ya air pemilih dengan air sekarang. Udah lagi. Sehat, Oh, lu Bang. di Sukarame ya? Di Sukarame, Bang, tadi, Gue nggak Bang. tahu Sukarame. 1,5 jam, Bang, kesini, Bang. Iya tadi. macet ya. Iya, luar Tapi biasa. makasih lu undangannya didatengin. Biasanya kan Luar biasa. jamu nih sibuk banget. Iya, betul. Nunggu dia nih waiting listnya itu dari 2 bulan yang lalu. RS baru kemarin. Siang. Jadi biar kelihatan mahal. Oke. Biar kelihatan mahal. Bang, gua nggak bisa bang. Gua begini bang. Ya. Gua begini bang. Gimana, Bang? Roni ini salah satu putra terbaik di Lampung. Ikut ajang yang namanya Muli Menganai. Oke. Awalnya ya. Iya. Muli Menganai mewakili Mewakili salah satu kabupaten. Jadi ceritanya gini, Bang. Saya itu kan dulu, saya sedikit koreksi ya, Bang ya. Saya dulu kan kuliah di Bandung. Iya, kan gua belum bilangin lu kuliah di Bandung. Nah, saya nggak ikut Muli Menganai, Oke. tapi saya ngurusin Muli Menganai. Oh, udah running itu. Udah running. Jadi Terus? saya pas datang ke sini itu saya juga baru tahu tuh ada ajang Muli Menganai. Nah, makanya 2014 saya Oke. masuk ke instansi. Iya. Dan kebetulan itulah awal pertama kali saya. Gebrakannya. Iya, belum gebrakan, namanya baru belajar. Baru Bang. belajar. Baru mulai belajar tuh tahun benar-benar tuh 2019, Bang. Oke. Selama 4 tahun tuh saya ngeliat dulu, oh ternyata gini strategi. Lu pelajari strateginya, Iya. lu analisa, Bang. menganalisa bagaimana cara sampai dengan analisis SWOT ya lo. Iya, strength, weakness, opportunity sama traits. Itu harus. Biasa. Jadi- Gak jauh, gak salah lu dari sana kan. Tepuk tangan dong, Dan. Cuma satu tepuk tangannya. Ya nanti kan ada penonton bayaran Enggak, kan. ya lah, Iya, iya. Nah, lu nih lu analisa segala macam Analisa. dan lu di hati lu dong, ya Yes. kan? Gua Iya. harus ngebentuk nih, ngebentuk orang-orang yang mewakili tempat lu berkarya. Berkarya. Dikirimkanlah, Dikirimkanlah. nama itu keluar. Tapi gini, Bang, pada dasarnya saya ngelihat potensi pemuda-pemudi Lampung ini bagus. Oke. Jadi saya sebenarnya tidak mengkerucut pada satu kabupaten aja, tapi saya pengen semuanya, Bang. Makanya saya percaya kalau pemuda-pemudi ini nggak kalah loh, Bang, dengan yang lainnya. Gitu loh. Punya talenta. Punya talentanya, makanya saya selalu bilang ajang pageant itu hanya sementara. Tapi Setelah itu kamu harus meraih mimpi. Jadi ini salah satu Melalui jembatan. ini. Melalui ini, makanya gerbangnya nih ini nih. gerbangnya ini nih. Jadi saya selalu bilang, inilah saat kalian belajar, bukan Oke. masalah lenggak-lenggok di panggung, bukan masalah kalian tampil acara, tapi setelah ini kalian bisa apa nih? Ya itu sih, Bang. Ya artinya dari proses pageant itu lu bisa banyak ambil nih. Yes. Public speaking, Public speaking, terus bagaimana manner. adaptif dengan orang, Ya, mannernya. mannernya.
itu. Dan itu bisa diaplikasikan ketika lu ada di komunitas yang baru. Iya, betul. Oke. Udah berapa banyak sekarang? Udah nggak kehitung kayaknya bang. Kalah ya Billy Black? Iya kalah. Kalau Billy Black kan bukan anak bang. Tapi dia sosok legend juga sih. Nanti saya balik wawancara abang ya. Gak ada cerita gitu. Jadi kalau ngelihat ya bang, kalau anak-anak Lampung ini bagus-bagus bang. Cuman gimana cara kita untuk men-treat mereka gitu loh. Saya selalu bilang dengan mereka, karir kalian lepas dari ini harus bagus itu. Lu tuh nggak ada habis-habisnya loh Ron. Maksud gua, ini anak mau buat apa lagi nih? Sudah buat ini, tiba-tiba buat ini lagi, kesini lagi, kesana lagi. Ya. Gebrakan awal, lu berhasil ngangkat mereka di posisi top 3, malah menjadi nomor 1, ya kan? Terus lu kan punya visi, ini anak nomor 1 nih di daerah. Gua gimana caranya supaya dia go nasional? Nah, itu lu lakukan. Terus yang kedua, lu melakukan sebuah gelaran event lah ya, create event yang nggak terpikirkan sama orang, lu tuh terpikirkan. Kadang gini bang, dulu teman saya bilang sama saya, kenapa kok pikiran Ron ini beda gitu? Out of the box. Katanya kok orang lain begini dia nggak mau sama, itu loh bang. Orang ke barat, lu ke timur. Ya, jadi kita ke timur tengah. Ya. Jadi gini, kadang kan saya tuh suka sesuatu yang beda bang. Saya nggak suka yang sama dengan orang. Ketika satu ini, oh ini nggak ada aja ini gitu loh. Karena sesuatu yang beda itu kan sesuatu yang buat orang penasaran, itu loh bang. Makanya kadang saya berdoa sama Tuhan tiap malam nih, kasih ide-ide saya nih biar saya bisa mengimplementasikan. Biar nambah lagi tuh. Iya, metode. Nambah lagi ya. Lu baru beli baru kan? Sugihan. Enggak, lu baru baru lagi. Ya, itu kan satu di antaranya kan. Iya, kemarin yang kuning-kuning kemana? Oh, yang kuning-kuning. Yang kuning-kuning itu wajib gitu kalau ada tuh, ya kan. Terus yang silver kemana? Yang silver ada juga itu, Bang. Kan? Luar biasa Anda ini. Pokoknya gini Bang, intinya kalau kita banyak-banyak bersapa. Bukan. Jadi saya selalu bilang kalau kita totalitas dari satu pekerjaan, itu hasil itu pasti ngikutin Bang. Itu saya percaya. Dan kalau setengah-setengah pasti nggak dapat. Udah itu pasti yakin Bang. Sama waktu kan nggak bisa diulang. Jadi lo harus total. Kejar. Itu cowok nih Bang. Manfaatin nih sebelum umur 40 tahun kita harus dapat ya kita. Karena kalau udah di atas 40 saya jangan Bang. Ke gue. Jangan ke gue maksud lo. Karena kan badan kita sering sakit Bang. Oh iya. Itu udah nggak jangan melasnya ke gue. Asam urat oke. Aman kalau asam urat. Kolesterol yang susah. Kenapa gua bawa Roni ke sini? Ya itu tadi gua bilang bahwa banyak hal yang dilakukan dan ini bisa memotivasi teman-teman yang lagi nonton nih. Event dia aman, properti dia lancar. Properti lu juga jalan kan? Amin, alhamdulillah Bang. Terus juga buat manajemen juga dia lancar. Usaha itu barber dia ada di mana-mana. Gue takut, bener kan lu? Iya. Ada 5 kan? Wow. Ada berapa? Lagi Bang. Gue udah 2 kali loh di sana. Oh iya, makasih Bang. Keren loh. Oke lah ya. Cocok lah ya. Cocok. Ini mau potong lagi kan? Oh, bisa hairdo juga sekarang. Bisa ngeblow juga di situ. Jadi dia ada di mana? Nah, dengan waktu yang cukup singkat, lu bisa melakukan itu. Apa yang terpikir di otak lu tuh sih? Jadi gini Bang. Kamu harus kaya gitu. Bukan. Kalau saya pola pikir ya gimana caranya sistem yang bekerja Bang, jangan kita. Jadi kita bisa tidur, mereka yang bekerja. Jadi saya bangun sistem dulu nih semuanya. Jadi gini, kita bisa tidur, kita mereka bisa tidur, mereka bekerja. Jadi kayak misalnya saya tuh bangun sistem nih, manajemen pageant. Saya sudah bangun nih, ini catwalk ya, ini public speakingnya, ini jam segini saya atur. Ya udah kalian saya serahkan, ini fee kalian atur. Saya udah siapkan ini. Nah sama aja dengan yang lain-lainnya. Jadi udah running semua Bang. Nggak perlu turun langsung ke bawah. Jadi cuma controlling sama monitoringnya. Yap, itu Bang. Nah makanya saya pengen bekerja cerdas. Bekerja cerdas dengan otak. Ya, kalau keras capek Bang. Tapi hasilnya? Kalau keras itu kita biasanya ngikutin by the rules Bang. Ya. Bangun pagi, mandi, kerja, nunggu sore pulang. Tapi kalau kerja cerdas itu, saya bisa improvisasi di tengah antara jam-jam tertentu. Iya, itu Bang yang saya lakuin Bang sampai sekarang. Nah, ini kan bisa menjadi apa namanya? Inspirasi buat teman-teman semua gitu kan. Yang gue tahu, Porsi lu kan sebelumnya memang di sosok perpijenan. Legend ya Bang. Gimana sih suasana perpijenan di Lampung ini? Sebenarnya gini Bang, inilah salah satu yang katakanlah sejujur.
Cheers. Dah. Putar masuk. Selesai. Lu bilang apa tuh? Tapi gini bang, saya kan ngikutin dari 10 tahun yang lalu ya bang. Ya. Saya ngelihatnya banyak yang sekarang ini nggak belajar dulu bang. Oke. Jadi langsung pengen tos gitu nggak bisa. Jadi saya tuh bilang sama mereka tuh kita itu berproses loh. Oke. Dari 1 tahun saya aja baru berani buka pageant camp bang, sudah 15 tahun lah bang, hampir 14-15 tahun, baru berani ada tempat sendiri, ada lokasi sendiri. Jadi saya bilang sama teman-teman, kalau teman-teman mau jadi mentor, apa mau jadi coach, Bekali dulu jadi lu. bekali dulu, harus dibekali dulu. Yes. Kalian harus pengalaman berkali-kali dulu nih, Ditempa dulu dong. biar anak orangnya bagus. Bentukannya seperti apa? Iya, gitu, Gininya Bang. seperti apa? Jadi ketika kita ngomong, itu kita punya modal. Ya sama aja kayak abang sih. Makasih. Ya kan, abang lebih senior dibanding saya, ya kan? Pasti Tapi abang pun- bisa menilai kan? Benar. Ya kan? Makanya lu gue panggil di sini. Iya. Nggak eres lah. Ya kan? Engkong. Engkong. Nggak bener ini gak ada tagline-nya nih. Masih kepikiran sama lu Itu ya? harus ada itu loh bang, Biar bersemangat gitu Iya, ya. teras rumah, terasnya kita semua. Nah itu bagus tuh. Benar-benar. Idenya keren. Itu ya. bagus tuh. Oke, ini balik lagi tadi. Yes, Bang. Dunia perpijenan. Yes. Itu kan. Tuh gue sering lihat kan, sekarang ada duta A, duta B, duta I. Nah, ini banyak banget sih gitu kan. Ya betul. Jadi gini bang, semua ajang itu bagus. Gimana caranya kita bisa mengelola itu, dan setelah ajang itu nggak selesai, Oke. selama setahun itu anak-anak tuh harus tetap dimotivasi terus bang. Jadi nggak selesai acara selesai gitu Oke. loh. Kalau saya lihat, Kalau lu menilai ya, ajang ya. yang di mata Iya. lu porsinya Ah, sekarang, yes. maksudnya bukan mata yang ada nggak satu ajang yang lu bilang ih kurang deh gitu. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya nggak bisa mention karena gini kenapa? bang. Ada beberapa yang tujuannya bisnis, Oke. ada yang tujuannya bisnis Or edukasi. edukasi plus Plus- pengembangan dan lain-lain. Nah Oke. saya tuh ngambil yang kedua bang. Oke, kalau yang bisnis Selesai, nggak ada. Jadi selesai lo event, kasih hadiah, pergi. karena banyak banget men. Banyak bang. Ini miss ini, Oh, buta ini. miskin ya kan, miska ya. Iya. Nggak. Jadi saya tuh kebetulan ini ada event juga bang. Saya mengambil ilmu ini dari Muli Mahanai, karena Oke. Muli Mahanai itu kan pengembangannya selama setahun bang. Iya. Nah jadi saya ngadain Miss Aesthetic Beauty yang pengembangannya nanti anak-anak ini bisa menjadi representatif dari klinik kecantikan. produk tersebut. BA. mengenai kesehatan kulit bang, lebih Oke. ke public spoken nanti bang. Oke. Itu. Nah makanya ini salah satu contoh. Tangan gue gini bagus. Iya kan? Oke, terus. Bisa dijawab dengan 30 detik pertama ya kan. ya. Nah, tak tuk tak ya kan. Nah, jadi Bang saya itu berharap teman-teman semua kalau nanti ngadain ajang itu harus ada pengembangannya juga. Nggak selesai kan kasihan. Nggak sebatas seremonial aja. Ya, jangan. Jadi artinya ada feedback yang didapat sama Kan tit ya kan. Nanti enak ini editannya. Tit, ya kan? Jedur ya kan. nggak naik gitu Iya kan, kan? viral. Viral. Terus Maksudnya begitu mereka selesai menerima yang namanya crown, Sas. lempang, sas ya, Iya. nggak selesai begitu aja. Nggak selesai begitu aja. Ada yang mereka jadi lu naik, Yes. grade lu jadi naik. Gitu. Iya. Harapannya kan begitu kan? Sebenarnya yang saya pantau dan saya koreksi sama hampir 5 tahun ini, dan alhamdulillah saya kan sekarang kerjasama dengan satu lembaga yang dimana lulusan dari atau ajang yang saya create seperti Muli Mahanai, Miss Aesthetic dan apapun itu bisa kerja bang. Jadi ini ada pihak ketiga yang kemarin baru MOU dengan saya. Jadi kalau masuk kriteria mereka kita bisa langsung hire dan bisa langsung disalurkan untuk bekerja di bank-bank swasta di. Berarti bisa MOU dong sama kita juga. Bisa bang, nanti bisa dibuat itu, dan itu alhamdulillah udah berjalan beberapa bulan ini. Nah jadi ketika mereka kerja, mereka mengembangkan karya mereka, nah saya senang di situ bang. Artinya ada kepuasan tersendiri Oh iya dong, harus. ketika kita menelurkan atau melahirkan Oh iya. si bakat ini. Betul. Dia berhasil. Betul iya, Kan saya- gitu kan? Iya betul. Dia berhasil. Betul. Nah, gue mau nanya sama lu. Ya, Sebagai pelaku yes. Vision, ya kan? Ada banyak portal Vision tuh. Iya bang, So, what do you think? banyak. Kadang-kadang kan Ya. kasih masukan, kasih Ya itu. betul. Gimana? Kenapa? Bagus bang sebenarnya bang. Cuman Di matamu ku. iya, pas lagi ada Nggak ada. kayaknya udah ya. Jadi,
Jadi kembung Bang, ya kan. Nah jadi gini Bang, yang saya lihat itu banyak sekali portal-portal pager itu bagus sekali mendukung jagoannya masing-masing. Tapi memang ketika kita memberikan satu masukan itu jangan sampai membuat mereka down. Alright. Nah banyak kejadiannya seperti itu. Kita itu harus memberikan positif terus loh. Positif dalam artian yang membangkitkan Positive semangat vibe-nya mereka. buat mereka. Seandainya mereka ada kritik saran pun bisa disampaikan secara DM atau WA, tapi jangan di media, di feednya Ya, everybody tuh bisa lihat itu gitu ya. benar-benar bisa ngedownin orang itu Bang. Oke. Caranya sih sebenarnya. Caranya seperti itu. Tapi so far dengan keadaan mereka tuh bagus sih. Tapi dengan kehadiran mereka kan paling tidak kan memberikan informasi yang Betul. Tentang perkembangan dunia pageant kan. Betul Bang, jadi kalau saya lihat itu bagus sekali. Cuman masalahnya adalah mereka kadang suka menyampaikan itu secara tidak baik, tidak elok, gitu aja. Bagus Bisa sekali disebutkan kok. nggak? Oh janganlah Bang, ya kan? Nanti pulang dari sini saya jadi kuyang lagi. Gak apa-apa lu keliling kan. Iya. Dari siapa gitu. Itu aja sih Bang. Gitu ya. Seru sih tapi. Ya dikenal orang dulu ini sosoknya Ya. kayaknya lah sombong, Ron itu sombong, terus Oh. sok borju gitu kan, Ya. terus apa gitu loh. Yang Ya, Borju itu sebenarnya gini loh Bang. Jadi sok sip deh pokoknya. Ron SC, itu. ya SC. 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 Apa sih gitu? MCS. MCS. Tahu nggak MCS? Apa? Mau cek sendiri. Oke guys. MCS. Jadi Bener nggak gini sih? Bang. Kenapa lu begitu? Enggak, sebenarnya kalau saya itu orangnya kayak sama abang sih, cheerful kan? Cheer to the full, gitu ya kan? Cuma kadang gini namanya manusiawi ya. Kadang kita juga nggak bisa ngebuat orang lain tuh seneng terus sama kita Bang, ya kan? Karena kan kita porsinya adalah bukan menyenangkan orang lain, ya kan? Jadi yang selagi itu sejalan, kita enjoy the moment, kita chill bareng, ya kan? Ayo gitu loh. Cuman kayak ada beberapa yang memang yang saya pandang ada kepentingan tersendiri untuk menjatuhkan itu ada pasti. Siapa? Ya banyak lah Bang. Oh, ada ya di- pasti. Kita ini kan punya intuisi ya Bang. Di atasnya Oh. feeling. Jadi Bang kalau ngelihat dari orang-orang yang banyak ketemu itu kan kita bisa lihat sih Bang orangnya positif nih gitu Oke. loh, bisa ngebimbing kita mana yang mau menjatuhkan tuh kelihatan. Sebenarnya kalau kepentingan tuh pasti banyak ya Bang orang kan, cuman kalau misalnya baik atau enggaknya itu bisa dirasakan di hati kan. Bisa ketakar ya? Bisa ketakar. Nah makanya saya bilang saya lakuin aja yang terbaik gitu loh. Oke. Kayak saya bisa diundang di teras ini kan salah satu bentuk apresiasi juga nih Ya. buat saya, dan saya makasih juga nih buat abang, semoga aja nanti ada statement-statement saya yang bisa memberikan satu positif nih buat Ya. teman-teman semua. Saya tuh kadang ngelihat anak-anak sekarang nih Bang. Kalau saya tuh kan kalau ngelatih agak galak ya Bang. Siapa tuh? Saya sebenarnya Lo. ngelatih anak-anak tuh Gue seneng nih kayaknya. galak ini Bang, sebenarnya saya sampai nangis. Oh, pernah? Harus, pernah berkali-kali nangis. Bahkan ada yang ngadu ke orang tuanya gitu loh, sampai nelpon saya, apa seperti apa. Cuman saya bilang, anak lu maju kan, lu serahkan. Nah, cuman kalau sekarang modelnya begitu terlalu Bang, Nggak bisa ya? nggak bisa. Gini. Kita harus menyesuaikan Bang. Oke, ada tipenya baru sebegitu ya? Betul, jadi saya kayaknya harus mulai agak sedikit menyesuaikan dengan tipe mereka. Apalagi saya banyak ngurusin sekarang remaja Bang. Oke, Itu remaja. Karena remaja ini kan nggak bisa Bang kita galakin atau seperti apa, dia harus di sosok kebapaan. Oke. Itu. Nah kendalanya di situ saat ini. Oh, ngemong lah. Ngomong. Bahasanya sekarang harus ngomong. Betul. Pelan-pelan disampaikan. Pelan-pelan. Ya abang rasakan juga begitu kan? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi kalau abang VOC ya. Enggak, gue tuh diem. Oh diem. Gue tuh diem, merhatiin, baru gue ngomong. Oh gitu. Ini. Oh nggak boleh gitu, jangan gitu. Ya tapi tetap kan. Betul. Misalnya. Bisa kalau jalanin gitu kan? Kalau gue jadi anak balik aja nih kayak gue ya kan? Iya. Bisa kalau jalan gitu kan? Tapi sebenarnya pertanyaan abang itu bisa abang jawab dengan cara abang sebenarnya. Justru saya harus banyak belajar dengan abang. Gimana pertanyaan? Maksudnya gimana? Bagaimana cara melihat anak gitu loh, bagaimana Iya. anak ini potensi atau enggak. Karena gini guys, Lain. nggak semua orang itu takarannya sama. Yes. Cara kita how to say, Ya. what to say-nya dia itu beda. Oke. Kayak gue sama lo. Yes.
pasti gue beda dong. Beda. Ya karena kita kan sudah bestie, gitu kan maksud gue. Ya, Siap. gue jarang komunikasi sama dia. Cuman ceplaknya dia ini kalau gue posting apa tiba-tiba, wow, pasti ada kata-katanya. Iya kan? Itu ketik itu mikir itu Bang. Apa nih yang pas? Yang Apa bomnya nih, Bang? kena ini kan. Kadang-kadang gue juga gitu. Tapi kalau komunikasi intens enggak. Yes. Cuman kita sering ngomong-ngomong aja kan. Pak, kayaknya itu kurang deh. Ini dikit ya. Kali gitu. Cuma ya memang gini. Tadi balik lagi, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada seseorang. Misalkan gue sama lo berbeda, Ya. sama si A berbeda, si Ya, B Bang. berbeda. Karena kita tahu takarannya. Betul. Lo bisa nerima atau enggak ketika gue ngomong begini. Ya. Ya kan? Lo bisa nerima enggak ketika gue menyampaikan begini. Karena cara berpikir, sudut pandang orang itu beda-beda. kan? Beda. Ya kan, beda-beda. Kalau lu kan, abang ya Allah, lu kan luar biasa tingkatan. Kalau dia tuh di level 10 RESS. Oh, iya. Nah, itu buat gua, bagi gua sebagai penyambung Yes. di konteks itu. Oke, balik lagi nih. Balik lagi ya. Di sebuah kompetisi. Di sebuah kompetisi. Kita itu kan batuk, Pak. Di sebuah kompetisi Ini dia. Pak minum Pak. Ini minum. Air hujan tadi. Di sebuah kompetisi kan. Yes. Di sebuah kompetisi tiba-tiba ada yang berhasil, terus Ada yang berhasil. Tweetan tuh Wah. aktif, Pak. Jadi sebenarnya gini Kak Bang, saya selalu bilang dengan semua yang tanding ya Bang ya, namanya rezeki itu nggak akan tertukar. Oh, si A menang karena ini. Oh enggak, iya pokoknya ya. Pernah kan udah begitu? Oh pastilah, karena gini loh, garis tangan kita ini abangnya pergi. Gambarnya tetap. Lelah tadi. Ya kan? Jadi Ambil bangku kan dia kan. Dia ngambil bangku kan. Jadi gini, saya selalu bilang namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Sepinter-pinternya kalian belajar nih, namanya di atas panggung itu unconditionally, Bang. Jadi kalau Unconditional. ya Lagu kan? siapa ya? Katy Perry. Katy Perry. Jadi kalau ngelihat dari banyaknya pertandingan yang saya sudah lihat, itu semua tergantung dari rezeki kalian. Bagus enggaknya kalian jawab, posisi juri menilai dari sudut pandang yang seperti apa. Nah itu benar-benar menentukan, Bang. Karena orang punya poin Iya, masing-masing ya. betul. Jadi saya bilang kalau bukan rezeki lu juara ya sudah, masih banyak tempat lainnya. Oke. Jadi don't give up. Iyalah Oke, Bang, oke, harus oke. Bang. Harus. Masih muda, ngapain lu banyak gagal? Ngapain lu ibaratnya kalau masih muda itu banyakin gagal. Aha. Nanti Sudah lu- banyakin gagal, sudah tuanya. Ya udah. Enggak. Nggak apa-apa Bang, yang penting jangan menyerah itu aja sih. Posisinya namanya kompetisi itu ada kalah ada menang. Ada yang kalah, ada menang Bang. Ya kan, Pasti. ada menang ada kalah. Tapi Yes. kalau kalah terus Kak. Iya, harus. Ya kan harusnya gitu kan. Yes. Cuman lu tuh pinter untuk menstrategikan sesuatu supaya lu dapat poin gitu di porsi gitu. ini. Karena gini sih Bang. Karena Yes. orang-orang yang lu ada aja tiba-tiba nongol si A. Ini siapa kata gua? Ya. Ini dapat dari mana? Ini kenapa bisa nongol begini nah? Lu kan nggak sekadar memilih, lu kan pasti melihat value yang dimiliki anak itu kan. Iya, Bang. Lu kan pasti mulai dari proporsional tubuh, semua. apa namanya kebersihan kulit sampai mungkin brandnya dia lu mikirin, Iya Bang. ya kan? Yes. Dan gua ngeliat pemetaan lu ketika bertanding. Oh, ada itu. pemetaan ya, Bang? Iya, lu lakukan itu. SWOT ya? Iya. Strength, weakness, opportunity sama traits ya? Lu punya 5 nih, Ah, gua punya 5. Tapi 4 ya gua A ini. Iya. Bukan satu tidak diperhitungkan, Iya, Bang. satu ini bagus, cuman peluang yang 4 ini lebih besar, ya kan? Lu memetakan itu dengan baik, sehingga 4 itu mengurung, Ngurung ya. ya kan? Iya. Kakak belajar dari mana? Feeling Bang. Oke. Namanya kita hidup itu kan harus ada strategi Bang. Iya. Hidup, ya maksudnya dalam artian gini ya, abang lebih senior dibanding saya. Maka gue nanya apa betul? Iya kan, iya kan. Jadi sebenarnya pertanyaan itu abang bisa jawab sebenarnya, tapi ini melalui versi saya kan. Ya karena kan cara berpikir orang Cara beda-beda. berpikir beda. dong. Nah, cuman saya ngelihatnya gini Bang, orang itu ada kemampuannya masing-masing, jadi harus saling backup. Satu dengan ini, satu dengan ini, satu dengan ini. Makanya saya itu berpikir kalau seandainya kita apapun itu ya Bang, entah bisnis, entah kita ngurusin pertandingan atau apapun itu, kita harus ada orang-orang yang bisa nge-backup satu sama lain Bang. Yes.
Jadi kalau nggak bisa bang, kalau lu Peter bahasa Inggris, anak-anak tuh bahasa Inggris semua nggak bisa bang. Nggak bisa. Harus ada yang ini Harus nonjol ini di bakatnya, ini di bahasa Inggrisnya, ini di bagian ininya talentnya di bagian. Itu lu pikirin. Jadi mereka jadi satu kekuatan. Lu mix jadi satu kekuatan sehingga mereka dan berapa tahun lu ada di posisi top 3? Top sebenarnya gini bang, alhamdulillah sampai kan saya ini kan Dari tahun berapa kami tahun berapa? 2015 bang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman jujur bang, kita ini kan manusia itu kan harus berprogres ya bang ya. Saya sebenarnya bilang sama teman-teman semua bahwa tahun ini siapapun itu ya, siapapun yang mau belajar dengan saya ya, ayo. Saya gitu bang, jadi nggak mengerucut di satu daerah aja. Siapapun itu, ayo, siapapun itu belajar. Nanti saya kasih ilmunya, gitu loh bang. Tahun ini bang. Tahun ini silakan. Siap, lu buka. Gitu. Buka, ayo. Siapa mau belajar datang, ayo. Nanti saya ajarin semua ilmunya. Kalian tanding di sana. Jadi saya pokoknya semua kabupaten bisa merasakan ilmu yang saya dapat nih. Nanti silakan everybody. Datang ke tempat lu ya, gitu kan. Kalau tahun sebelumnya kan saya belum tuh. Nah tahun ini silakan. Semuanya silakan. Silakan saya mau belajar. Nanti saya buka, kalian belajar. Apa ini nama manajemennya Ron? Ada manajemen ya bang. Gue pikir kan namanya kan orang lagi buat manajemen. Nah, saya itu tahun 2020 kepikiran buat satu tempat pembelajaran namanya RE Pageant Camp. RE Pageant Camp. Itu di mana lokasinya? Di Sukabumi, Bang. Udah berlangsung kan? Sudah. Nah, itu boleh juga tuh. Sudah berlangsung. Kalau nggak salah 300 siswanya. Wow. Ini bukan jihad, bukan 300 banyak. Kan nambah-nambah loh. Ya kan? Ada, udah. Tapi nggak ada begitu lu buka camp itu ada progres, ada respon yang baik dari peserta. Banyak bang. Maka lu berkeyakinan ini harus bertahan. Harus, karena gini pengembangan nggak jadi pageant juga, tapi nanti ada sesi public speakingnya, mannernya, terus nanti itu kan tempat itu kan nggak bukan gini loh bang. Saya kalau bisa itu ada lembaga kursusnya juga di situ nanti. Karena gini kemampuan public speaking itu sebenarnya kan bisa digunakan untuk dimanapun tempat. Bisa digunakan. Cara dia berbicara, bang. Cara dia menyampaikan sesuatu. Itu punya poin plus ketika lu belajar public speaking, posisi ketika lu mungkin dalam bentuk interview, itu bisa punya bekal yang bagus. Betul. Presentasi tentang skripsi bisa. Tapi gini, saya selalu fokus di pageant bang, public speaking. Tapi kan menjadi bagiannya. Menjadi bagian pecahan dari public speaking. Tapi kalau saya disuruh detail untuk yang lain kayak MC kayak apa itu saya nggak fokus ke sana. Tapi kan nanti di dalam pikiran lu kan sudah ada. Gue udah kebaca. Ada. Ya nanti kan gue udah kebaca. Mentor nih kayaknya nih. Udah kebaca lu pikiran lu begitu. Ya, insya Allah nanti kedepannya ada pengembangan selain pageant MC. Memang saya mau nge-hire abang nih, semoga aja 08 abang saya kalau misalnya mau sharing ada MOU kok. Iya bisa. MOU-nya berlaku sehari. Nanti ya bang ya kita bahas. Aman itu di belakang camp aja. Iya. Nih sekarang bahas nih. Tiba-tiba seorang Roni ngadain acara di sebuah mall besar dengan konteks itu adalah konsultasi, komunikasi di situ yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari khususnya gender perempuan. Kenapa lu kepikiran itu? Karena gini, di Lampung ini belum ada yang bisa ngumpulin dokter dalam sehari. Untuk dokter kecantikan, ini kan lebih spesifiknya ke estetik klinik fair yang saya adakan tahun 2025 di Mall Bumi Kedaton. Dan itu yang mana 2025 kemana ya? Iya, bulan Juli, dan itu luar biasa bang, antusiasnya bang. Spill dong itunya apa namanya? Apa sih namanya itu ya? Hasil dari itu. Tapi emang luar biasa sih itu. Ada 3M. Enggak lah itu. Itu kan kembali lagi ke mereka bang. Jadi situ saya sebagai IO profesional. Tapi kan gini, tingkat keberhasilan event itu, tingkat keberhasilan sales produk itu adalah dari penjualan kan, penjualan selling dan gua dengar katanya itu penjualan sampai dengan 3M. Mana ada, nggak ada itu mah gosip itu bang. Tapi ya berdoa aja semoga begitu. Ada karena angka berapa? Karena gini bang. Ada. Pokoknya mereka senyum bang. Terpuas dengan hasil kerja lo. Iya, jadi gini bang. Jadi gimana orang ukurannya M kok di situ? Ya karena dari harga
per piece-nya aja udah jut-jut di sana. Iya. Bang. Tapi saya salut dengan orang-orang Lampung, Bang. Iya. Keren. Mereka punya apresiasi yang daya baik. belinya luar biasa, Bang. Iya, karena tahu kebutuhannya. Gokil, Merawat Bang. diri itu, lihat aja kulit Gokil. Anda aja luar biasa Ya kan. kan. Ini juga temanya Latina kan? Bukan Latina, ini kelet. Oh. Lebih kepada glow in the dark. Oh, Venezuela. Enggak, dia keren. Jadi itu di hall itu hamparan semua klinik itu ya, itu ada semua. Ada semua. Dan gua dapat infonya sih ya, bocoran bahwa itu omsetnya luar biasa. Ya, jadi dan makanya akan terulang kembali. Insya Allah kalau di misalnya, 2026 ini. So, lagi cari tempat dan waktu dulu, Bang. Oke. Tapi gini, Bang, saya kan memang dulu inilah saya bersyukur saya kuliah benar, Bang. Secara manajemen. Lu jurusan apa sih? Public relation di Oh, PR, berarti kan PR, ya kan? Berarti kan promotion, ya. apa itu branding, lu jago banget berarti. Enggak, saya dulu tuh ngambil. Kalau lu nggak jago, lu nggak mungkin begini. Ya, makanya saya tuh bingung, Bang. Saya tuh bersyukur itu Sebenarnya kan lu ngambil MUA kan? Wadrop. Jadi saya dulu ngambil jurusan ilmu komunikasi. Yes. Tapi ngambil konsentrasi di public relation dan saya belajar how to branding itu, Bang. Jadi step by step dari press conference, rilis semuanya itu. Jadi yang saya lakukan itu berdasarkan keilmuan saya juga, jadi saya nggak ngacak, Bang, itu. Jadi saya udah tahu stepnya abis ini stepnya. Kan orang tuh sekarang itu bahasa lihat ya, oh begini ya orang nyontek. Tapi kalau dia nggak belajar secara literasinya, itu susah, Bang. Untuk menerapkan Untuk susah, karena dia nggak tahu sistemnya kemana-mana. Sistemnya kemana? Kayak kemarin kan kita preskon tuh, habis preskon kita rilis. Oh, preskon ya? Iya Rilis. lah, Aku di nggak tahu Els, tuh. di Els. Oh iya. Itu kan preskon SF kan sama Dispar. Terus itu langsung ke news apa sih? Oh iya, ke rilis. ke rilis Terus juga itu. nanti ada beberapa. Tuh anak-anak lu keren-keren banget kerjanya. Ya dipecut tuh, Bang. Oh, jalan kalau nggak jalan. Tapi nggak, mereka memang punya. Ya. Jadi komunikasinya, TikToknya, cara dia mengetrit tamu. Silakan. Betul. Gue bilang keren nih orang-orang, bahasanya tuh halus gitu kan, nggak pernah ini. Ya, Dan di display juga good semua. Ya, insya Allah sih, karena gini, the first you look someone, lu harus lihat fisiknya dulu. Oke. Ya itu yang pertama sih, service itu ngembangin. Oke. Makanya saya berharap apa ya, kedepannya ya mungkin abang orang event ya udah pengalaman ya, Bang, ya udah keren. Cuman kalau untuk pageant, saya mau concernnya di situ, Bang, karena saya lihat Dong, yang ya gue kemarin nonton Miss apa ya? Miss Cham ya? bisa. Miss Cham ya? Bener ya? Iya, Bang. Itu keren banget. Oh ini Miss apa sih? Bener? Miss Cosmo. Ya Miss Cosmo, sorry Miss Cosmo. Iya. Dari ininya, dari visualnya, gue nonton. Itu keren tuh, Bang. Kalau diterapin, cuma kan kembali kepada aset dan budget. Budgeting, itu makanya kita harus. Lu dong sebagai peloponnya buat gitu. Jangan narik nafas. Ya. Men, Yes. sejarah itu beda loh. Ya. Catatan sejarah. Oh, kayak Roni dong, gitu loh. Insya Allah sih, Bang. Nanti kan ada saran dari abang nih. Iya, dibuat gitu buat tiba-tiba peserta nongol dari bawah. Oh, si tim beralih baru kan gitu kan. Ya, Bang, nantilah kalau misalnya memang ada kesempatan dari segi budgeting, dari segi konsep itu bisa kita ini. Lu Makanya buat yang out of the box. out of the box, makanya saya tuh Tiba-tiba peserta nongol dari LED jeger. enggak sih, makanya kayak Lady Gaga yang dari gedung Oh, tuh. pakai blank box. Jangan gitu, Bang, masa pakai baju muli kayak gini. Enggak, bukan mulinya, Iya maksud kan? gua konsep-konsep itu yang Yes. out of the box yang pasti ya semua sudah buat, Oke. rata-rata sudah buat, cuman sosok Roni pasti bisa lah buat seperti itu. Itu perlu kerjasama antara kita dengan stakeholder, Bang. Iya. Jadi yang saya lihat adalah yang selama ini kan selalu membebankan kepada pemerintah. Sebenarnya nggak juga harus begitu, Bang. Jadi kita itu harus melibatkan, salah satu contohnya saya kan Miss Estetik ini saya libatkan dokter-dokter kecantikan, Bang. Jadi Miss Estetik ini nanti rencananya, ini out of the box ya, Abang berbicara out of the box ya. Jadi insya Allah di bulan Mei itu ada finalnya. Catat bulan Mei, jangan lupa kita diundang. Insya Allah Abang bisa lihat nanti saya bakal insya Allah undang 10 dokter kecantikan untuk jadi juri. Itu kan belum pernah tuh. Belum ada. Dokter kecantikan di Lampung Secara banyak gitu kan. jadi juri final nanti di situ. Oke. Terus pemateri juga ada 2 dokter sama 1 profesor nanti. Jadi saya mau
pageant ini nggak dianggap sebelah mata. Saya mau kasih tahu dengan mereka kalau seandainya tuh lihat yang jadi juri itu dokter-dokter dan itu benar-benar kompeten. Oke. Terus profesornya 1 nanti sama 2 dokter. Bukan dokter ya bang, doktor. Iya. Jadi dokter 9, dokter 2, profesor 1 nanti. Memang kenapa juri-juri yang kemarin? Bagus, cuman saya pengen fresh kan kata abang out of the box kan. Dan penilaiannya saya mau agak beda nih bang tahun ini bang. Oke, spill dong. Jadi saya mau nanti ada sesi debat sama kayak Cosmo juga bang. Iya. Jadi nanti debat antara 2 besar ini bang. 2 besar itu langsung terjadi. dikasih tema 1 pro dan kontra. Nanti yang sanggahnya dokter, terus nilainya langsung keluar bang di situ. Jadi dokter langsung sebutin berapa, skor langsung dijumlah, detik itu juga langsung siapa pemenangnya ketahuan. Iya. Jadi itu yang bakal baru nanti insya Miss Allah. Cosmo kemarin kan di bed kan? Iya di bet, tapi kan dia kan nggak langsung keluar nilai kan. Ini keluar nilai langsung keluar nilai. Keluar nilai. Plus langsung keluar hadiahnya juga plus langsung gitu ya. Yes, ya. Jadi nanti gitu bang. Jadi sesi debatnya ada. Langsung itu yang bakal saya terapin di bulan Mei nanti di Miss Estetik. Oke. Tepuk tangan buat Roni Saputra. Thank you. Apa harapan lo terakhir? Harapan saya yang terakhir adalah teman-teman semua jangan pernah menyerah dengan mimpi itu pasti. Banyakin gagalnya di usia muda karena kan kita sudah di atas 30 Berusia. ya. Karena saya lihat orang gagal nyerah, udah hajar lu gitu loh. Lu dihujat hajar, lu gagal hajar dah. Oke. Pokoknya jalanin aja. Jalan aja, jangan lupa makan yang bergizi. Makan yang Kenapa? bergizi. Karena gini bang, ketika lu makan bergizi, saya selalu bilang sama teman-teman, otak lu bakal supply tenaga lebih dah. Oke. Terima kasih atas kiriman Thank you. makanan bergizinya ya. Tahu berat dadakan. Yuk, apa temanya jadi kita? Teras belakang, terima kasih udah kedatangan Roni Saputra dan nanti kita akan ada tamu-tamu yang lain. Teras belakang, bye.